Ketika kita hidup, kita punya hajat kebutuhan, seumpama bikin sekolahan. Banyak perizinan di situ. Kalau kita tidak punya kenalan orang dalam, orang besar, pemerintahan, maka terasa sulit kayaknya. Ngurus dewek kesel. Wis entong duite, entong tenagane. Tapi ketika kita kenal dengan orang dalam, dekat dengan bupatinya, dekat dengan Pak Gubernurnya, apalagi dekat dengan presidennya, segala semua urusannya akan dimudahkan. Ini ta'aruf, perkenalan sangat penting. Kemarin dalam rangka perjalanan saya ziarah ikut beliau, Masya Allah, nikmat dan begitu nikmat. Beliau memberikan satu i'tibar. Ketika kita tidak ada yang awal, orang kenal, orang dalam, mungkin sulit. Makanya yang diibaratkan oleh beliau, ketika kita tidak dekat dengan orang soleh, pilihan Allah, kekasih Allah, kenalkan nama kita kepada mereka. Kita ziarah datang ke makom para wali kekasih Allah. Lebih-lebih kita ziarah ke makom baginda Nabi Muhammad. Ketika nanti kelak di mahsyar, insya Allah ada yang ngurusin kita. Kita tinggal duduk manis. Insya Allah tahu-tahu dipanggil, ayo masuk, semua urusan sudah beres. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bocah nom saiki senenge takon dalil. Ngaji males takon dalil terus. Ngajinya jarang, tapi kalau ada apa-apa tanya dalil. Kalau santri dulu, orang dulu ngaji terus, ora tau takon dalil, kok dalile ketemu dewek ning ngaji. Gini apa mboten? Saniki mboten, ngajine males, majelis taklim males, begitu ada orang ceramah dalilnya apa? Mana dalilnya? Takon dalil tok. Gini apa mboten? Zaman riyin niku ngaos terus, mangke iki dalile ketemu asal ngaji. Ora usah takon pasti ketemu. Gini apa mboten? Saya akan jawab, dan kalaupun ada yang tanya dalilnya, saya kasih dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والمراد والعلم اسمه الطاهر مطهر معتر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد القانين وصفي الثقلين سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم نبي الحارمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المستاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد para habaib, para syaraif, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan sebutan dzurriyyatur rasul. Man ahabba dzurriyyati ahabbani. Amin Allahumma. Barang siapa yang mencintai anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka halnya orang yang mencintai dengan sungguh-sungguh mendapatkan pahala kecintaannya. Orang yang mencintai kepada anak cucu Nabi, cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan antum, pertemuan kita malam ini dalam rangka memperingati haul seorang wali besar, yaitu Al-Habib Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan barakah, mendapatkan pertolongan. Amin Allahumma. Saya melihat satu kalimat yang artinya barang siapa seseorang yang mencintai kekasih Allah,
maka orang itu akan mendapatkan keberuntungan selagi hidup di dunia dan keberuntungan itu dibawa sampai ke akhirat. Amin. Allahumma. Dan barang siapa man hadar di majlis daripada peringatan seorang wali, khalnya seorang wali, maka hadirnya antum keluar dari majlis khal tersebut kecuali dosa-dosa antum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebesaran seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Saya teringat kemarin cerita sedikit waktu saya ziarah yang mimpin beliau guru kita semua Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Khiyat. Kata-kata itu maaf Habib sering saya gunakan di mana-mana karena setelah saya pikir memang betul sekali. Ketika kita hidup, kita punya hajat kebutuhan, sumpama bikin sekolahan. Banyak perizinan di situ. Kalau kita tidak punya kenalan orang dalam, orang besar, pemerintahan, maka terasa sulit kayaknya. Ngurus dewek kesel. Wis entong duite, entong tenagane. Tapi ketika kita kenal dengan orang dalam, dekat dengan bupatinya, dekat dengan Pak Gubernurnya, apalagi dekat dengan presidennya, segala semua urusannya akan dimudahkan. Ini ta'aruf, perkenalan sangat penting. Kemarin dalam rangka perjalanan saya ziarah ikut beliau, Masya Allah, nikmat dan begitu nikmat. Beliau memberikan satu i'tibar. Ketika kita tidak ada yang awal, orang kenal, orang dalam, mungkin sulit. Makanya yang diibaratkan oleh beliau, ketika kita tidak dekat dengan orang soleh, pilihan Allah, kekasih Allah, kenalkan nama kita kepada mereka. Kita ziarah datang ke makom para wali kekasih Allah. Lebih-lebih kita ziarah ke makom baginda Nabi Muhammad. Ketika nanti kelak di mahsyar, insya Allah ada yang ngurusin kita. Kita tinggal duduk manis. Insya Allah tahu-tahu dipanggil, ayo masuk, semua urusan sudah beres. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya teringat dengan satu hadis Nabi SAW. Dzikrus salihin kafarah. Atau kama qala Nabi SAW. Mudah-mudahan yang hadir di majlis khal ini diampuni dosanya oleh Allah, dihapus dosanya oleh Allah. Kekuatan daripada hal yang sedang kita peringati yaitu Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Amin. Allahumma amin ya Rabbal. Yang saya sangat hormati khususnya kepada keluarga besar Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Ibrahim Al-Haddad, juga kepada putranya Al-Habib Lutfi, Al-Habib Ali, dan semua mantunya, anak cucunya yang hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan panjang umur. Amin. Allahumma. Memberikan manfaat langkahnya. Amin. Allahumma. Amin ya Rabbal. Dan juga yang sangat saya hormati guru kita semua, beliau Habibana Mahdi bin Muhammad Al-Khiyat. Mudah-mudahan beliau selalu diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Anak keturunannya dijadikan oleh Allah generasi penerus terus ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Dan juga kepada para habaib, ada Habib Muhsin Al-Khiyat, ada Al-Habib Maliki Ba'bud, Ali Khaidar, dan juga Habib Salim Al-Jufri, juga para habaib yang lain. Tidak mengurangi rasa hormat, tidak saya sebutkan satu persatu, akan tapi hormat kami, ta'zim kami. Mudah-mudahan beliau yang disebut hum amanul ardin fadzakir akan menjadi selalu pengingat buat kami sehingga kami bisa menghormati dan mengagungkan kepada beliau. Amin. Allahumma. Dan juga kepada Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya, juga kepada para mas-mas banser yang sudah menjaga, melindungi kita,
di acara khol malam ini. Mudah-mudahan mereka diberi berkah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dan juga tidak ketinggalan pula kepada semua yang hadir, hadirin wal hadirat, ikhwani rahimakumullah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya akan membawakan satu hadis yang berhubungannya dengan masalah fadilah khol. Nanti akan diteruskan oleh beliau guru kita Al-Habib Mahdi. Karena waktunya ini sudah cukup malam. Tadi mulai maulid jam 10 kalau tidak salah Habib. Ayo. Saya ambil hadis ini dari guru saya Al-Habib Muhammad bin Faqih Malang Darul Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya ismal alimi wa ahabbahu wa hadara julusahu dhikran wa man hadara dhikra alimin min ahli baiti wa hamalati sunnati fi zamanil haraj wal maraj atalallahu umrahu wa ka'annama hajja ma'i mi'atan hajjatan makbulah. Amin Allahumma. Hadirnya antum ke majlis peringatan khol seorang wali besar, mudah-mudahan keluarnya antum mendapatkan pahala haji 100 kali haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya wal afu minkum, barangkali kata-kata saya kurang berkenan dihadirin semua. Mudah-mudahan malam ini malam yang penuh barokah buat kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal. Tuba liman ahabba waliyan. Beruntung bagi kita yang mencintai para wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan diberi pertolongan oleh Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Amin Allahumma. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tayyibin tahirin wa jami'i tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'i ibadillahi salihin khususan sadatina alawiyyin ساداتنا صوفية المحققين ومشايخنا في الدين ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ونخص خصوصا إلى روح سيدنا الإمام القطب قطب الإرشاد والدعوة والإرشاد الحبيب الإمام حبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد خاصة وجميع مشايخه وتلاميذه ومن في طبقته ووصوله وفروعه وإخوانه وجميع والدينا ووالديكم آمين وجميع والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خاصة في هذه القرية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي والدي آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dumateng sedaya para habaib, para kiai, para asatid, para sepuh lan bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarram Al-Fadil Al-Habib Hashim bin Hussein bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, wabil khusus ugi dumateng keluarga besar Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar Al-Haddad, putra-putranipun Habib Lutfi dan saudara-saudaranya semuanya saja, serta habaib yang hadir malam hari ini, semua kita doakan semoga para habaib kita selalu diberi sehat wal afiah, diberkahi ilmunya, diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, diberkahi keturunannya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan dan taufik serta ridhonya, dan mudah-mudahan semuanya bahagia dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ugi para asatid, para kiai, guru-guru kita yang hadir, semua kiai, semua ustadz yang hadir malam hari ini kita doakan juga mudah-mudahan selalu sehat wal afiah, diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, diberkahi rizki dan keturunannya, dan mudah-mudahan para guru-guru kita, kiai kita, ustadz kita selalu istiqomah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Seluruh aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa dan perangkatnya, rekan-rekan dari Ansor, Banser, semua yang hadir, yang ikut membantu, panitia penyelenggara, keluarga besar Majelis Taklim Imamul Haddad, Majelis Taklim Imamul Haddad, seluruh jamaahnya, para pecintanya, semua yang hadir, mudah-mudahan yang hadir semuanya bangun dari majelis dapat ampunan dosa, salahnya dimaafkan oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah, yang sakit diberi sehat oleh Allah, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah, yang punya anak mudah-mudahan anaknya soleh solehah, anaknya berakhlakul karimah, anaknya menjadi anak yang selalu taat pada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, selamat dunia sampai akhiratnya, yang sedang punya usaha diberkahi usahanya, dilancarkan rizkinya yang halal, diberi rizki yang manfaat di dunia dan akhirat, yang punya keinginan untuk berangkat haji dimudahkan ziarah Nabi Muhammad SAW, yang ingin punya anaknya menjadi anak yang hafidh Quran, mudah-mudahan anaknya jadikan hafidh Quran, ahli Quran, yang beramal dengan Quran, didapat kebahagiaan dan keselamatan barokah Quran, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, panjenengan niki bejo sangat, untung sangat dipilih sama Allah malam ini duduk di satu majelis yang majelisnya istimewa. Majelisnya istimewa. Bahkan saya berani mengatakan majelisnya super istimewa. Kenapa? Karena majelis ini yang kita hadiri malam hari ini punya ikatan khusus dengan orang-orang yang istimewa. Bahkan punya ikatan atau hubungan khusus dengan manusia paling istimewa. Majelisnya diawali dengan ratib, diawali zikir, kemudian disambung dengan pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu adalah sejarah hidup manusia teristimewa yang dibaca sejarah hidupnya manusia paling mulia. Berarti majelis ini hubungannya dengan manusia paling mulia, orang-orang mulia, para aulia, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap majelis yang hubungannya dengan manusia termulia, maka majelisnya majelis paling mulia. Bahkan majelis maulid yang di dalamnya diawali ratib, ada ta'lim, ada doa dan sebagainya, tahlil tadi juga disampaikan, maka majelis itu menjadi majelis yang sangat komplit, menjadi sempurna satu sama lain. Ada Quran, ada zikir, ada sholawat, ada maulid, ada ilmu, ada doa, ada tahlil. Semuanya dikemas dalam majelis ini dan kita hadir di dalamnya. Alhamdulillah. Syukur boten? Syukur nggih.
Syukur nopo suker? Kur nopo ker? Katahe tiyang syukur nopo suker saniki? Jujur mawon. Purbalingga niku katahe tiyang syukur nopo suker? Menawi panjenengan jawab syukur, katahe kula boten persados. Ora percaya. Jujur mawon, kula takeni sepindah malih. Katahe tiyang syukur napa suker? Siji-siji kudune takoni niki. Bapak-bapak pun, ibu-ibu mangke, mbak-mbak mangke, ingkang jalerin. Yang laki-laki jawab. Musing jujur lanang apa wadon nggih biasane. Kebanyakan manusia syukur napa suker? Ker ya. Iya. Bu, Mbak, jawab sing jujur. Katahe tiyang syukur napa suker? Oh, orang ngandel. Kalau saya boleh jawab dan jawaban saya enggak ngawur. Soalnya ning Habib apa maning kiai ustad jawab zaman saiki laka dalile ditakoni dalile apa Bib? Bocah nom saiki senenge takon dalil. Ngaji males takon dalil terus. Ngajinya jarang tapi kalau ada apa-apa tanya dalil. Kalau santri dulu orang dulu ngaji terus ora tau takon dalil, kok dalile ketemu dewek ning ngaji. Gini apa mboten? Saniki mboten, ngajine males. Majelis taklim males, begitu ada orang ceramah dalilnya apa? Mana dalilnya? Takon dalil tok. Gini apa mboten? Zaman riyin niku ngaos terus, mangke dalile ketemu asal ngaji. Ora usah takon pasti ketemu. Gini apa mboten? Saya akan jawab dan kalaupun ada yang tanya dalilnya saya kasih dalil. Jawabannya kebanyakan manusia saat ini di Purbalingga. Di mana lagi? Tempat ngene kulo Tegal, Pemalang, pundi malih. Niki Purwokerto, Banyumas, Pekalongan, banyak nih tamu dari berbagai macam kota ini alhamdulillah. Semuanya kebanyakan tiang zaman saniki, tiangnya kebanyakan suker. Si bisa nih ya bisa, karena ada dalilnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran menerangkan tentang kebanyakan orang, rata-rata manusia dan yang sedikit di antara manusia, yang banyak dan yang sedikit. Allah sebutkan dalam Al-Quran wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit hambaku yang bersyukur. Allah sebutkan hamba yang bersyukur sedikit, sing syukur nggih sedikit. Berarti katahe nggih. Kalau Allah sebutin yang syukur sedikit, berarti kebanyakan syukur. Mulane pangapunten kang kathah. Udan kecrek, udan. Terang kecrek, panas. Gini apa mboten? Ya nggih. Wong gadah griya mboten ngontrak kecreke nggal dina. Apa maning sing ngontrak? Nampani duit mawon. Semene tok. Gini apa mboten? Nampani yatra mawon kecrek napa malih sing mboten nampani. Wah, wis adzan qomat. Makanya kita malam ini coba robah yang biasanya tidak syukur, yang biasanya suker, sing sering kecreke prei mandeg ganti alhamdulillah. Siap? Syukur alhamdulillah. Kenapa saya ajak syukur? Karena Anda, kita semua dipilih oleh Allah malam hari ini kumpul di majelis mulia. Gak mungkin Allah hadirkan saya, Habib Hashim dan semua yang hadir ini ke tempat ini kecuali kehendak Allah. Allah yang inginkan kita hadir. Allah yang takdirkan kita duduk di sini malam hari ini. Allah kumpulkan kita di tempat untuk baca maulid, baca rotib, baca dzikir, baca tahlil, ngaos. Untuk apa itu semua? Untuk Allah berikan rahmat, untuk Allah berikan ampunan, untuk Allah berikan ridhonya, dan untuk Allah berikan kemuliaan-kemuliaan di majelis yang mulia ini. Amin. Amin Allahumma. Siap dapat rahmat Allah? Siap menggapai kasih sayang Allah?
Siap untuk menerima ampunan Allah? Siapkan niat yang baik. Siapkan niat yang, jika ingin dapat itu semua, dirahmati, dimaghfirahi, diampuni, diberi rahmat, diberi maghfirah, diberi berkah, diberi macam-macam pahala, diberi sakinah, diberi semua kebaikan. Syaratnya satu, ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat penting. Eman-eman sampun dugi mriki, sampun ditakdiraken rawuh teng majelis mulia, acarane mulia, dibaca sejarah manusia mulia, dan acara ini memperingati haul manusia yang sangat mulia. Satu dari sosok keturunan Nabi yang mulia, imam di zamannya, wali yang paling tinggi pangkatnya di zamannya, pemimpin para wali di zamannya, Al-Imam Al-Qutbil Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu taala anhu ardah. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Amin Allahumma amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekelumit tentang Sahibul Haul Habib Abdullah bin Al-Haddad niku luar biasa. Masya Allah. Banyak orang tidak tahu. Banyak orang tidak tahu tentang beliau, imam di zamannya. Pangapunten, panjenengan sering mereng kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Gini apa badan? Sultanul Aulia kan? Gini apa badan? Pemimpinnya atau rajanya para wali di zamannya. Habib Abdullah bin Al-Haddad juga pemimpinnya dan rajanya para wali di zamannya. Bahkan keterangan dalam manaqib beliau memimpin pangkuan jabatan Qutbul Ghauth, pemimpinnya para wali, mangku jabatan jadi pemimpinnya atau rajanya para wali selama 40 tahun. Jadi rajane wali niku 40 tahun. Pinten Bu? Saya baca di beberapa sejarah para wali di akhir zaman sampai Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan saya lihat tidak ada satu wali pun yang memimpin sampai 40 tahun. Mimpin, bukan mimpin jadi wali, tapi mimpin jadi rajane wali. Jadi imam aulia di zamannya, pemimpinnya para wali, wali kutub di zamannya, memangku jabatan qutbiyah selama 40, itu terlama yang kami tahu. Saya baca keterangan Qutbul Ghauth, Qutbul Rabbani, Sayyidina Imam Sultanul Aulia, Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu cuma 30 sampai 33 tahun. Niku sudah luar biasa. Niki 40 tahun. Bahkan kita lihat satu keterangan di dalam sejarah beliau mengatakan, saya diberi oleh Allah jabatan atau makom walinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam ucapannya, uridu alayya maqamul Jailani. Ditawarkan kepadaku makom walinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian beliau jawab, fasaraftu ila Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Aku tukerkan, aku geser makom itu, saya berikan kepada muridku Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kenapa diberi makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani tapi dikasihkan kepada muridnya? Beliau jawab, karena aku sudah dipenuhi makom oleh guru saya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Lima mala'ani minal idrus. Ditawari makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani wekna murid etok, karena sudah full, sudah lebih tinggi, bahkan sudah penuh makom yang saya dimiliki dari berbagai macam makomnya para wali sudah ada, diberikan oleh Allah, dikumpulkan jadi satu, ditumpahkan melalui gurunya, guru barzahnya, bukan guru yang hidup satu zaman. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus itu hidupnya di atasnya Sohibul Rotib sekian ratus tahun sebelumnya, sudah meninggal di alam barzah, tapi bisa jadi guru. Salah satu guru barzahnya adalah Al-Imam Qutbil Mala Sultanul Mala Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Niki Habib Basim wingi ziarah mriku. Makomnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ada kubahnya, terus sebelahnya makomnya Sohibul Rotib Haddad, guru barzah dan muridnya. Bahkan antara dua kuburan wali besar itu, semua mengatakan yang berdoa di antara dua kubah antara Abdullah Al-Idrus dan Abdullah Al-Haddad, 70 hajat dikabul hajatnya. 70 hajat, 30 hajat dunia, 40 hajat akhirat. Ada satu kisah nih.
Cerita Bu, cerita nyata, sanes dongeng. Kejadian saat saya masih belajar di Tarim sana. Ada orang tua, saya dikisahi sama Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Khatib. Ada satu masyayikh di Tarim, teman kami dulu waktu belajar. Syekh Ahmad cerita, Bib, ada orang dulu, orang tua yang tukang bersih-bersih masjid, kerjanya bersihin masjid-masjid di Tarim. Biasanya kalau bulan Ramadan dapat uang banyak, ahli khair pada ngasih, ada yang ngasih zakat. Ramadan kan orang sedekah banyak ya. Di tahun itu pas Ramadan sampai menjelang hari raya, sudah pertengahan lebih puasa niku Ramadan, nggak ada uang yang ngasih. Biasanya beliau kalau lebaran megang uang, bagi-bagi cucunya, bagi-bagi anaknya, kan dikasih orang pada ngasih. Ini orang-orang baik. Hidupnya ngurusin masjid, bersihkan masjid, makmurkan masjid, sehingga orang-orang yang punya uang, harta lebih sering ngasih orang soleh tadi. Tiba-tiba di tahun itu sudah mendekati lebaran nggak ada yang ngasih, jarang yang ngasih. Akhirnya bingung nih, kalau sampai lebaran saya nggak ada uang, saya nggak bisa jamu anak cucu yang kumpul, nggak bisa masak makan, nggak bisa berikan pakaian yang saya mau, bingung. Akhirnya datang ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kuburannya. Datang ke kuburannya. Kan tadi disebutkan kalau di antara dua gubah itu, gubah Al-Idrus sama gubah Al-Haddad, doa 70 hajat mustajab. Gini apa mboten? Ziarah gubah Al-Idrus, kemudian ke gubahnya Habib Abdullah bin Alwi. Setelah sampai di gubahnya Habib Abdullah bin Al-Haddad, di makamnya, salam, Fatihah ila hadratin Nabi, tapi nggak baca Fatihah. Saya nggak mau baca Habib, sambil ngomong sama makom. Orang tak baca Fatihah segurung hajatnya kabul. Kalau hajatnya kabul baru saya baca Fatihah. Saya nggak mau 70 hajat, saya mau 1 hajat saja. Habib, orang sampai 70-an, siji setunggal mawon, hajat untuk lebaran, rizki untuk lebaran. Gitu. Soro sampai 70 siji bae. Dan saya baca Fatihahnya setelah saya nerima uang nanti katanya. Enggak usah saya baca, pulang. Aja ditiru tapi ya. Jadi Fatihah, doa Fatihah, sambil ngomong saya enggak butuh 70 hajat, saya butuh 1 hajat. Untuk lebaran, ya. Butuh untuk puasa dan lebaran. Wa Al-Fatihah tapi enggak dibaca. Bacanya nanti. Kalau sudah dikontan jawabannya baru Fatihah. Wangsul. Apa yang terjadi? Kejadian nyata nih. Malam itu salah satu dari keturunan Sohib Rotib Haddad yang masih hidup adalah, saya nggak sebut namanya, barangkali nggak nyaman beliau disebutkan namanya karena ini direkam soalnya. Ada di Jeddah tinggalnya, di Jeddah, di Saudi Arabia. Orang kaya, bisnismen dari bangsa Al-Haddad, paham ya? Punya perusahaan di Jeddah, punya perusahaan di Singapura. Itu orang kaya itu, orang yang kerja, punya banyak perusahaan, malam itu didatangi Sohibul Rotib Haddad, Habib Abdullah dalam mimpinya sambil mengatakan, wahai putraku, wahai cucuku, tolong kasihkan uang kepada hamba Allah yang namanya Fulan bin Fulan, kemarin ziarah kepada saya, dia butuh uang saat ini, kasih sama dia. Jite kontak. Ini satu habaib tadi yang bangsa Al-Haddad itu kaget, seumur hidup nggak pernah diimpi, ini datuknya wali besar, ini didatangi jitnya wali besar, seneng pur. Allah barokah orang ini, saya dapat isyarah dari wali besar. Telepon ke Hadramut, kenal nggak orang yang namanya Fulan bin Fulan yang kerja yang bersih masjid? Iya, kenapa? Kasih uang dulu, pinjemi uang ente, kasih sekian ratus dolar, pakai dolar kasih, sekian ribu dolar bahkan dikasih. Yang disuruh ngasihkan, nyariin ketemu nih dari hamba Allah Fulan bin Fulan Haddad, katanya semalam datangi Sohibul Rotib suruh ngasih kepada ente. Hah? Terkejut dia, dikabul langsung malam ini. Datang ke cucunya suruh ngirim uang, terus cerita, kamu tahu tidak, saya itu kemarin doa di makamnya Sohibul Rotib, minta nggak 70 hajat, minta 1 hajat, minta uang buat lebaran, saya nggak ada uang ini, cucu-cucu saya belikan baju, mau belikan makanan, kue, saya hadiahkan nggak dapet. Oh pantesan Habib Fulan ini yang di Jeddah itu didatangi Sohibul Rotib suruh ngasih uang, sekarang ini terima dari cucunya, barokah Sohibul Rotib, kontan, cuma 1 hajat. Kata dia, saya nyesel, coba mintanya jangan cuma 1 hajat ya, 10 hajat. Coba kalau tahu kontan gini mintanya 10 hajat ya, tapi 1 hajat alhamdulillah, nanti satu saat saya minta lagi gitu. Subhanallah.
Orang-orang yang di alam barzah ini orang-orang spesial, para aulia Allah itu lihat, mendengar. Ini kisahnya, ada kisah Habib Abdullah bin Al-Haddad saat masih kecil, waktu belajar ngapalin Quran, masih kecil. Lagi ngapalin Quran, kena musibah. Kena musibah, matanya kena minyak yang panas sehingga matanya nggak bisa lihat. Dari kecil sudah nggak bisa lihat. Ibunya bingung, ya Allah, masih kecil, belum hafal Quran. Lagi saya niatkan untuk supaya jadi ulama besar, dari perutnya ibunya sudah niat, ya Allah jadikan putraku yang dikandunganku jadi ulama besar, jadi wali besar. Hebatnya doa ibu. Saat di perutnya ibunya sudah minta sama Allah jadikan orang yang besar, ulama besar, wali besar. Subhanallah, masih kecil sudah tidak bisa melihat, ibunya bingung, ini gimana mau jadi ulama besar, baca saja nggak bisa, matanya nggak lihat, belum hafal Quran, tapi ibunya wanita solehah. Ibunya wanita solehah. Apa yang dikerjakan oleh ibu yang sedang bingung, ingin jadi anaknya jadi ulama besar, jadi wali besar, tapi kecil sudah buta matanya. Dibawa sama ibunya ke makom Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus tadi yang saya bilang gurunya itu. Sudah meninggal. Di Kubah, ziarah. Niki menawi tiang-tiang sing sanes ahli sunnah pasti bingung. Bahkan nggak percaya. Bahkan berani nuduh macam-macam biasanya. Tapi kita alhamdulillah diajari sama guru-guru kita, kiai kita dari kalangan Nahdliyin, dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa aulia Allah yang meninggal mereka adalah orang-orang yang hidup di alam barzah, enggak mati, hidup. Orang yang mati syahid hidup. Bagaimana orang yang jadi walinya Allah? Paham ya? Dibawa sama ibunya ziarah ke wali tawasul. Nah niki wow Habib Hasyim Sanjang. Tawasul perak maring wali-wali ziarah. Mulane kita orang itu kan kadang-kadang ada kegiatan setiap tahun sekali atau 2 kali ziarah wali songo. Gini apa mboten? Jenengan ziarah wali songo mboten? Ziarah para wali-wali yang lainnya mboten? Hadir hall para wali mboten? Hadir. Siapkan uang untuk hadir acara-acara di tempatnya wali-wali Allah. Dapat berkahnya kita ini. Duduk di hadapan wali yang hidup atau yang sudah di alam barzah itu lebih afdol daripada ibadah sampai kita kakinya capek, lelah, sujud beratus-ratus rakaat. Kita duduk di depannya wali Allah lebih afdol daripada kita ibadah sampai capek, sampai lelah tubuh kita untuk ibadah. Afdol di hadapan para wali Allah Subhanahu. Ibu ini bawa Habib Abdullah bin Al-Haddad kecil saat itu ke makamnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Fatihah, tawasul, doa sudah sambil ngomong di atas kuburan. Ya Habib, ke kuburan jak ngomong. Yang dijak ngomong bukan kuburan, walinya. Kalau kuburan jak ngomong wong waras gitu. Sing dijak ngomong sinten? Wali yang di dalam kuburan yang hidup. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, orang yang hidupnya waktu meninggalnya di jalan Allah fisabilillah, maka mereka yang meninggal fisabilillah enggak boleh disebut mayit, enggak boleh. Bahkan mereka hidup. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, la tahsabannal ladzina qutilu fisabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Jangan sekali-kali kamu nganggap orang yang meninggal di jalan Allah itu mayit. Dengarkan firman Allah ini. Jangan sekali-kali kalian nganggap manusia-manusia yang meninggal di jalan Allah itu mayit. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Bahkan mereka hidup. Allah yang mengatakan mereka hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Mereka hidup, punya kedudukan di sisi Allah. Yurzakun, bahkan diberi rizki kenikmatan dari Allah. Hidup, enggak boleh ngomong mayit. Orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang hidupnya untuk perjuangan agama Allah, membela agama Allah sampai meninggal tetap dalam perjuangan agama Allah, mereka mati syahid, Allah larang disebut mayit mereka. Bagaimana wali yang hidupnya untuk Allah semuanya, waktunya, tenaganya, semuanya untuk ajaran Allah, berjuang di jalan agama Allah, menyebarkan agama Allah, mengajak kepada Allah semuanya, hidupnya fisabilillah, maka mereka meninggalnya syahid. Maka tidak boleh disebut mayit, bal ahya, mereka hidup. Kalau hidup kira-kira saat ada orang ngomong denger enggak? Hidup. Jak ngomong mireng mboten? Apalagi di alam barzah lebih jelas. Kita enggak lihat mereka tapi mereka lihat kita. Mereka melihat
yang ziarah siapa, yang mohon kepada Allah, permohonannya apa, mereka dengar dan tahu. Makanya kita jadikan mereka wasilah kepada Allah supaya mereka bantu doa permohonan kita kepada Allah supaya lebih digabul. Amin Allahumma. Ibunya bawa anak sambil doa sambil ngomong, ya Habib, mentakan sama Allah. Coba ning ana wong Wahabi ngomong goro kuburan langsung dituduh apa? Syirik. Langsung syirik aja. Syirik. Enggak. Ya Habib, mentakan sama Allah, ini anak saya lagi masih kecil lagi ngapalin Quran, sudah rusak matanya nggak bisa lihat. Coba kalau memang nanti besar jadi orang besar, mentakan sama Allah supaya jadi orang besar, jadi wali besar. Kalau memang tidak jadi orang besar, lebih baik mati sebelum balik. Lebih baik mati sebelum, berarti masih kecil belum balik kan, berarti masih kecil banget. Ambil sudah sebelum balik kalau memang nggak jadi ulama besar. Tapi kalau jadi ulama besar, mentakan supaya jadi ulama besar, jadi wali besar. Apa yang terjadi? Nah, niki kejadian yang namanya karomah. Karomah niku ada dalam Al-Quran, dalilnya bahkan banyak sekali dalam Al-Quran. Karomah Nabi yang kaya, Nabi siapa? Sulaiman. Nabi siapa? Nabi Sulaiman kehilangan burung hudhud, karena Nabi Sulaiman itu yang kumpul jadi rakyat itu bukan manusia saja, jin, hewan, semuanya jadi rakyat. Bisa ngomong sama burung, bisa ngomong sama jin, semua di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Kerajaannya meliputi kerajaan manusia, jin dan hewan. Sehingga saat itu, saat mengumpulkan masyarakatnya, satu burung nggak tampil. Kata Sulaiman, mana hudhud? Burung hudhud namanya. Mana burung hudhud? Kenapa nggak hadir? Ngilang hudhud. Hari berikutnya datang, ditanya, kemana kamu hudhud? Saya kemarin terbang ke negeri Saba. Ke negeri apa? Di negeri Yaman. Nabi Sulaiman di Palestina. Saya terbang sampai ke negeri Yaman. Di negeri Saba itu ada raja perempuan, ratu berarti. Kekuasaannya besar, ditakuti masyarakatnya. Perempuan tapi nggak nyembah Allah, nggak nyembah Allah. Kata Nabi Sulaiman, betul kamu atau alasan saja? Karena kamu takut nggak hadir kemarin, takut dimarahi? Enggak, betul. Disebutkan ciri-cirinya, kemudian Nabi Sulaiman suruh ngirim. Coba dibuktikan, kirim. Betul. Namanya siapa? Ratu Bilqis. Paham ya? Ratu Bilqis. Satu raja perempuan yang ditakuti masyarakatnya, tapi perempuan. Kata Nabi Sulaiman, coba kirim surat, suruh masuk Islam. Suruh patuh, tunduk sama kerajaan Nabi Sulaiman, karena Allah pilih Nabi Sulaiman itu jadi raja seluruh manusia. Rajanya yang jadi manusia dan jin, semuanya makhluk Allah jadi raja. Ini kalau ada raja lagi, suruh tunduk, suruh masuk Islam, ikut Nabi Sulaiman. Nggak mau waktu itu. Akhirnya begini, ada kesimpulan, coba siapa yang bisa mindah singgasana Bilqis ke sini? Sebelum Bilqis datang ke sini, pindah dulu singgasananya. Ada jin yang namanya Ifrit. Jin namanya Ifrit itu jin yang paling pinter. Jadi ini anak jin macam-macam. Ifrit niku kelompok jin, satu kelompok dari jin namanya Ifrit. Niku jinnya paling. Ifrit ngomong sama rajanya Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, saya bisa mindahkan singgasana Bilqis dari Yaman ke Palestina, perjalanan 2 bulan. Kalau pakai kuda paling cepat 2 bulan. Sebelum kamu duduk lagi saat kamu berdiri, jadi sebelum kamu duduk di tempat duduknya kamu, berdiri terus duduk lagi, sudah sampai. Cepat kan? Yang mindahkan siapa? Yang nawari siapa tadi? Jin. Namanya jin Ifrit. Aja darani Ifrit, kula mireng enten tiyang namine Ifrit. Insyaallah. Jadi aku bisa narani Ifrit sing nang Quran, Bib. Ifrit. Jin itu nawarkan keahliannya bisa mindahkan singgasana tempat duduknya Ratu Bilqis yang indah dari Yaman ke Palestina, sekilat berdiri sebelum duduk sudah sampai. Tapi ada satu, bukan jin. Kalau itu kan jin ya, bisa terbang, bisa ngilang. Ini manusia, hamba Allah, orang soleh. Manusia, bukan nabi, bukan rasul. Orang soleh dari umat Nabi Sulaiman.
bukan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad umatnya lebih mulia lagi. Ini umat Nabi Sulaiman ngomong sama Nabi Sulaiman, saya akan pindahkan sekedipan mata. Lebih cepat lagi berarti kan. Sekedipan mata begitu merem, buka sudah ada. Masya Allah. Dan ternyata betul, begitu kedip, cep, sudah depannya. Manusia ini bukan jin, bukan rasul, bukan malaikat, bukan nabi. Karomah bukan namanya itu? Karomah. Kalau karomahnya Nabi sebelum Nabi Muhammad sebegitu hebatnya, bagaimana karomahnya umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau nggak percaya karomah itu sama saja nggak percaya sama Quran. Wis kayak gue baik. Orang ngandel karomah pada baik ingkar maring Quran. Anak bocah nom turu 300 tahun. Satu kelompok namanya apa? Ashabul pemuda yang soleh tidur. Nggak makan, nggak minum, tidur 300, hidup bangun seger, nggak mati, paham ya? Rasanya tidur kayak cuma baru 1 jam sampai lapar ini, bangun tidur lapar, coba beli makanan, uangnya sudah 300 tahun yang lalu, uangnya sudah pas metu, begitu mau beli bawa uang itu, semua yang di pasar heran, duit zaman kapan? Itu karomah tidak? Nggak makan, nggak minum, hidup 300 karomah. Quran penuh cerita karomah. Sehingga saya sebelum cerita lanjutan kepada ibunya Habib Abdullah bin Haddad itu, karena ini karomah, sebelum saya cerita itu saya ceritakan tadi karomah supaya nggak bingung. Gini apa mboten? Digawa kuburan, ya Habib doakan anak saya jadi wali besar, ulama besar. Kalau enggak lebih baik mati sebelum balik. Habib bin itu sinteng jero kuburan Habib Abdullah bin Abi Bakar Ali terus mengatakan, ulurkan tangan putramu Abdullah, akan saya beat jadi murid saya dan saya guru barzahnya. Keluar tangan dari kuburannya, keluar tangannya Habib Abdullah bin Abi Bakar itu, Sahibul Maqam tadi, keluar tangannya, suruh ngulurkan tangannya dan dibeat sama ahli barzah, ahli kubur. Coba ini namanya apa? Karomah. Percaya mboten? Cuma kayak gitu lebih percaya lagi. Kalau tadi manusia biasa bisa mindahkan singgasana yang jaraknya ribuan kilometer dengan kedipan mata, padahal bukan umat Nabi Muhammad, bukan keturunan Nabi, bahkan ini keturunan Nabi Muhammad lagi, Masya Allah. Keluar di beat, jadi saya jadikan dia muridnya dan saya akan perhatikan dari alam barzah, saya guru barzahnya. Nggak usah khawatir, anak kamu akan jadi orang besar. Kira-kira ning panjenengan ziarah Bu tengah jenge wali, terus wali ini sanjang, salaman niki tangan kula medal, salaman mboten? Melayu. Ziarah bukan keyakinan yang kuat kok. Kalau yakin wali yang kita ziarah, apapun yang keluar itu keberkahan. Gini apa mboten? Salaman dambung. Zaman riyen sebelum kisah ini terjadi, Rasulullah pernah mengeluarkan tangannya kepada satu keturunannya yang mulia, Imam Ahmad Ar-Rifai. Keluar tangan Nabi, cium sama Imam Ahmad Ar-Rifai. Rasulullah pernah. Dan ini kisah ini tersebar di mana-mana. Saya dengar langsung dari Habib Umar bin Hafid, guru saya, kisah ini. Imam Ahmad Ar-Rifai saat ziarah ke makam Nabi, kemudian bawa bait syair, beliau bawa bait syair dan diulang-ulang di depan makam Nabi. Imam Ahmad Rifai mengatakan, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha wa hiya tuqabbilul ardi wa hiya naibati anni wa hadhihi daulatul asbah qad hadarat famdud yaminaka ka tuhdha biha syafati. Di saat jauh, roh saya yang saya kirimkan untuk berikan salam, karena jauh dari makam Nabi di Madinah. Tapi saat ini saya sudah depanmu ya Rasulullah, ulurkan tangan kananmu untuk aku cium dengan bibirku. Ulurkan tangan kananmu untuk aku cium. Ulurkan tangan kananmu wahai Rasulullah untuk aku cium. Maka keluar tangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dicium sama Imam Ahmad Rifai, jerit semua yang ahli Madinah yang lihat itu, 14.000 orang melihat saat itu menjadi saksi bahwa Imam Ahmad Rifai mencium tangan Rasulullah yang keluar dari kuburannya. Dan ini karomah, mukjizat, bahkan bukan karomah, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Apalagi sama Nabi Muhammad bukan hal yang besar. Kalau Allah sudah izinkan, gampang. Sama umat Nabi Sulaiman saja orang biasa bisa Allah takdirkan karomah. Gini apa mboten?
Sudah setelah pulang dari ziarah dibaiat jadi muridnya, mulai berubah. Habib Abdullah bin Haddad yang kecil tadi berubah, ibadahnya kencang, mau berangkat taklim ke gurunya subuh ba'dal fajr. Setelah itu pulang nggak langsung ke rumah, ke masjid-masjid di kota Tarim sholat. Berapa rakaat? 10, 20, 50, 100, tambah terus sampai terakhir 200 rakaat. Masjid ini 15, ini 20, pindah-pindah di masjid-masjid Tarim sampai 200, masih kecil loh, belum balik. Duha selesai tambah lagi sholat lagi, 200 rakaat. Ada kawannya yang main bareng yang selalu bacakan Quran, karena mau melanjutkan hafalan Quran, belum hafal kan nggak bisa lihat, terus dibacakan, dibacakan supaya mendengar telinganya. Maka sekali baca langsung hafal. Kawannya bacakan surat apa misalnya yang mau dihafalkan, dengarkan sambil jalan, baca, hafal. Nanti besoknya mau rojaah, hafal kuat. Lalu surat berikut sampai hafal Quran. Kecerdasannya mulai muncul, nurnya, sirnya mulai muncul, kebesarannya mulai muncul, sampai terus sampailah jadi seorang imam di zamannya, jadi wali kutub di zamannya, jadi pemimpin para wali di zamannya yang terkenal. Bahkan karya-karya kitabnya dipakai oleh manusia-manusia mulia di zaman dulu sampai sekarang. Kitab-kitab Habib Abdullah Haddad dibaca di pesantren bukan Indonesia, Nusantara bahkan. Sekarang sudah mulai ke Eropa sana. Di British ke apa? Inggris ya berarti ya. Kita panggilnya Britania kalau orang Arab panggil. Di Britania, di British, Inggris, tepatnya di kota London, ada Islamic Center besar. Islamic Center itu namanya Dar Imamul Haddad. Di situ tempat orang-orang baca ratib, orang-orang baca wirdul latif, orang-orang baca tahlil, amalan-amalan kita ahli sunnah. Bahkan di Islamic Center itu ada maulid kalau malam Jumat, ada burdah kalau malam Senin, burdatul madih Imam Busiri. Ratib dibaca tiap hari, pagi wirdul latif, malam ratibul haddad. Itu menjadi pusat pergerakan Islam terhebat di London. Banyak mu'alaf masuk Islam di situ. Asalnya masuk Islam dengan baca karya Imamul Haddad, tulisan-tulisan kitab tasawufnya, ada namanya An-Nasaih Diniyah, dibaca di kitab-kitab pondok pesantren kita di Indonesia. Ada Dakwah Utama, ada Risalatul Muawana, ada macam-macam kitab beliau yang sudah diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Bahkan kitab beliau ini yang ada silsilahnya 7 atau 8 kitab, itu sudah diterjemahkan dengan 8 atau 7 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Indonesia, Melayu ini, bahasa Urdu itu India, Pakistan sekitarnya, bahasa Afrika, bahasa 8 bahasa atau 7 bahasa disebar ke dunia ini. Ratib itu menggema di mana-mana. Saya lihat di pesantren Lirboyo, mungkin ada alumnus Lirboyo sini. Di pesantren Lirboyo, Mbah Abdul Karim, pendirinya, niku sebelum, kalau dari sekarang ini berarti umurnya sudah 121 tahun yang lalu. Waktu itu saya lihat umurnya 114 tahun, itu kejadian sudah kira-kira 7 tahun yang lalu saya lihat. 114 tahun, kalau tambah 7 berarti 121 ya benar. 121 tahun yang lalu, saat Harlah Lirboyo, pas Harlah yang 114 itu, dikeluarkan asar atau peninggalan-peninggalan kiai-kiai sepuh, ulama-ulama sepuh. Ada kopiahnya Mbah Khalil, ada tongkatnya Kiai Fulan, itu dikeluarkan. Kiai Abdul Karim, bajunya dan sebagainya, tabarukan santri-santri. Ini adatnya kita ahli sunnah wal jamaah. Adatnya orang-orang NU begitu, tabarukan dengan kiai-kiai sepuh. Salah satu yang dikeluarkan adalah tulisan tangan, kertas kuna yang sudah dimasukkan ke satu kayak kaca gitu. Tulisan tangan Mbah Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan ini gurune wong-wong NU dulu. Gurune kiai-kiai NU sepuh. Wali besar Mbah Khalil Bangkalan niku. Paham nggih? Tulisan tangannya Mbah Khalil isinya apa? Memerintahkan Mbah Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo, untuk ngamalkan Ratibul Haddad di pondoknya.
tahun 121 tahun yang lalu. 121 tahun yang lalu. Itu tulisannya umurnya 121 tahun sekarang ini. Apa tulisannya? Ijazah. Saya ijazahkan kepada Abdul Karim. Ada nama julukannya Mbak Abdul Karim, Manap namanya kalau nggak salah itu. Manap atau Abdul Karim. Untuk membaca di pondok pesantrennya beliau Rotibul Haddad setiap malam. Dan diijazahkan ijazah khusus dari Mbah Khalil Bangkalan. Dari dulu Rotibul Haddad dibaca kiai-kiai wali-wali besar. Dibaca ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Makanya nggak heran kalau Habib Lutfi dan saudara-saudaranya sekarang ngajak kita baca Rotibul Haddad. Ngajak saudara-saudara kita untuk baca. Karena itu amalan-amalan kiai-kiai mulia, kiai-kiai yang luar biasa, aulia Allah di Nusantara ini ngamalkan itu. Baca Rotibul Alhamdulillah. Mulane panjenengan sing derek pengajian ratib syukur. Sedang ngikut jalannya para walinya Allah berarti. Sedang ngikut kiai-kiai mulia. Sedang ikut thariqahnya orang-orang mulia. Dibaca di rumah, dibaca dimanapun. Terutama kalau ada yang bimbing, ada yang ngasih ijazah, lebih berkah lagi. Insya Allah. Amin. Allahumma amin ya Rabbal. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad punya murid-murid spesial. Muridnya ulama besar. Salah satu muridnya terkenal dengan julukan Syafi'i di zamannya, seperti Imam Syafi'i di zamannya. Bahkan dijuluki Ghazali zamannya, seperti Imam Ghazali di zamannya. Kata beliau, Habib Abdullah Haddad mengatakan, murid saya Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ilmu fikihnya seperti Imam Syafi'i. Ilmu tasawufnya di atas Imam Ghazali. Muridnya saja. Itu yang ngomong gurunya. Yang ngomong siapa? Ahmad bin Zain, fikihnya dalam syariat Syafi'i. Tasawufnya melebihi Ghazali. Allah. Ini muridnya, bagaimana gurunya? Ada lagi muridnya namanya Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Siapa? Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih, muridnya Syaikh Rotib Haddad. Itu alim alama paling alimnya wong sedunia. Sampai dijuluki Abdurrahman itu adalah dijuluki dengan alamatud dunya. Alamatud paling wong alime wong di dunia saat itu. Dijuluki alamatud dunya, bahkan gurunya Habib Abdullah bin Haddad mengatakan kepada muridnya, ma fil akwan mithil Abdurrahman. Tidak ada di alam saat ini yang seperti Abdurrahman kealimannya. Alamah. Saya tutup kisah tentang Habib Abdurrahman, muridnya Syaikh Rotib. Mau dengarkan? Ajib nih kisahnya. Purun buatan. Niki kalau cerita yang kejadian Habib Abdurrahman ini adalah penyebab dibikinnya, dikarangnya Rotibul Haddad. Sebab dibikin, ditulisnya Rotib, disusunnya Rotib, penyebabnya ini kisahnya Habib Abdurrahman ini. Purun mirengaken buatan. Di jam pira Habib? Kurang 11 menit. Insya Allah 11 menit cukup. Insya Allah ya. Luwi-luwi suci nyuwun ikhlasnya mboten napa-napa. Soalnya kisah nih, kalau dipotong nanti enggak sempurna. Kisahnya apa? Satu saat ada kabar dari Yaman bagian utara. Kalau di Hadramut di tempatnya Syaikh Rotib Tarim itu Yaman Selatan. Dulu Yaman dua, negaranya masing-masing pemerintahannya, presidennya masing-masing, paham ya? Yang di Yaman Selatan ini yang ada habaib-habaibnya yang datang dari Yaman Selatan, yang Wali Songo dan keturunan itu Yaman Selatan. Yaman Utara niku ada satu kelompok Syiah, tapi Syiah Zaidiyah. Saat itu kelompok Syiah Zaidiyah ada sebagian yang hampir sama dengan ahli sunnah, ada yang nyimpang, ada yang sesat. Yang sesat diantaranya meyakini bahwa takdir buruk, kejadian buruk itu bukan dari Allah, dari manusia. Padahal kita ahli sunnah khairihi wa syarrihi minallah. Gini apa betul? Niki penting niki, kita ngaji akidah, kita jadi orang ahli sunnah, jadi orang nahdiyah, harus tahu akidah ahli sunnah yang benar. Paham ya? Kita meyakini ahli sunnah baik dan buruk datang dari, sekalipun itu buruk, iya, buruk baik semua takdir Allah. Sebabnya kita, tapi takdirnya dari yang menentukan kejadian Allah Subhanahu. Saya contoh biar gampang, biar nggak bingung. Tabrakan takdir baik napa buruk?
Tabrakan itu takdir baik napa buruk? Jawab apa? Buruk nggih. Sapa wong sing pengen tabrakan? Ora pengen. Menghindari dari tabrakan semua orang. Iya nggih. Bahkan berusaha jangan melakukan sekuat mungkin supaya tidak tabrakan. Jangan ngantuk, remnya dibetulkan, mobilnya dirapikan, lampunya jelas, baca bismillah. Tapi terjadi pula banyak tabrakan terjadi di luar kemampuan manusia. Takdirnya siapa? Dia Allah, bukan manusia. Ada manusia pengen tabrakan? Ada. Sakit misalnya. Orang sakit, takdirnya siapa? Ada orang pengen sakit? Enggak ada. Orang pengen sehat, minum obat, usaha, makan vitamin, tapi sakit juga itu orang. Karena Allah yang menentukan di luar kemampuan takdir manusia. Pun, biar gak bingung. Lah niki banyak permasalahan akidah, bukan. Kalau masalah fikih beda, nggak ada masalah, nggak usah ribut. Kunut ora kunut, tahlil ora tahlil, pan beli ora apa-apa. Sing jelek wis ora tahlil, ngalak-ngalak wong tahlil. Lah niku sing ora beres. Boten purun mulut, ora samuludan sampai mati, ora apa-apa, ora samuludan. Sing penting aja nyalahna wong mulut. Awas nyalahna, kan kesinggung nggih. Boten tahlili terserah mana ora tahlil ora apa-apa. Orang pengen tahlil terus sampai mati ora apa-apa. Sing penting aja nyalahna wong tahlilan, awas nyalahna wong takdiran. Kan gitu. Ya nggih. Karena khilaf fikih bukan akidah, tapi kalau sudah akidah, keyakinan enggak boleh beda, harus sama. Lah niki ulama-ulama dari faham bukan ahli sunnah punya faham yang akidahnya beda dengan ahli sunnah wal jamaah. Termasuk tadi keyakinan takdir buruk dan sebagainya. Ada banyak 10 permasalahan penting yang beda dengan kita. Mereka selalu mengatakan kita, ulama kita ahli sunnah wal jamaah yang ditarim sesat. Seperti hanya kita menganggap mereka sesat juga. Tapi mereka sudah menganggap kita sesat, ngolok-ngolok kita, nganggap kita bodoh, nganggap kita nggak berani debat, nganggap kita nggak punya dalil dan macam-macam, sampai nantang-nantang debat gitu. Paham ya? Nggak diurusi sama orang tarim, ulama tarim. Termasuk itu zaman itu ada alamah dunia, ada orang alimnya di dunia, muridnya Syekh Ratib Habib Abdurrahman, nggak ditanggapin karena mereka orang-orang hawa nafsu, jidal ya tukaran, sudah jelas sesat. Tapi terus nantang-nantang sampai akhirnya karena nggak ditanggapin, mereka mau datang ke tarim, mau bawa ulama-ulama, bawa kitab-kitab, mau bawa permasalahan-permasalahan penting yang mau didebatkan di kota tarim. Mereka mau datang. Ternyata betul mereka datang. Habib Abdullah bin Al-Haddad yang saat itu jadi ulama panutan di zamannya, tokoh di kota tarim, nggak ingin masyarakat awam tarim melihat mereka yang bawa faham-faham aneh-aneh masuk ke kota tarim. Ulamanya bisa dialog, orang awam yang saat dengar barangkali terganggu, pikirannya rusak dengan dalil-dalil orang-orang yang ngaco tadi itu. Makanya jangan coba-coba deketi faham yang bukan ahli sunnah wal jamaah, dengarkan radio mereka, pengen weruh YouTube. Pertama orang pan melu pan penuruh tok, cuma ingin lihat. Pertama ingin lihat, lama-lama ke bawah, setan nih bantu supaya ikut sesat, nafsunya kesenangan, mumpung lagi deleng faham aliran sesat, didorong supaya ngikut, kejebak dengan aliran sesat. Pertama cuma ingin lihat, makanya Habibullah nggak mau, lebih baik jangan datang ke tarim. Tapi mereka sudah jalan Habib, ya sudah kita minta doa sama Allah, minta petunjuk sama Allah supaya bagaimana ngadepi orang yang mau datang ke tarim ini membawa kitab, bawa dalil, bawa macam-macam, mau debat dengan ulama tarim supaya enggak ngefek ke kota tarim. Akhirnya beliau munajat, doa sambil nyusun bacaan dzikir yang mau disebar di kota tarim supaya kota tarim aman. Apa yang disusun? Rotib. Paham ya? Berarti rotib ini salah satu cara untuk nangkal aliran sesat. Panjenengan menawi ingin aman di sini, kampung sini dari faham-faham di luar ahli sunnah, hidupkan ratib insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Beliau nulis nyusun, kemudian suruh murid-muridnya bagikan di masjid-masjid musola, suruh dibaca setiap habis maghrib, dibaca pagi dan petang, dibagi terus dibaca itu ratib. Karena perjalanan dari Yaman Utara ke Yaman Selatan juga jauh, perlu waktu karena dulu nggak ada mobil, makanya udah. Ratib itu sudah mulai dibaca. Tiba-tiba
barokah ratib, Habib Abdullah punya ilham, dikasih ilham sama Allah, punya ide apa? Manggil muridnya Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfuqih yang tadi disebut Allamatu dunya, paling alim wong nang dunya. Paham ya? Muridnya yang paling alim itu. Dipanggil Abdullah, sini. Ini kayaknya rombongan dari sana, ulama-ulama yang mau ngajak kita debat sudah hampir dekat ke Tarim. 1-2 hari sampai. Sekarang kamu keluar perbatasan kota Tarim, di situ ada sawah miliknya Fulan, kamu ikut bantu macul di sana jadi petani, nyamar jadi petani. Nanti kalau mereka datang sebelum masuk Tarim di pintu gerbang di stop. Dihadapi kon bewis cukup ora usah mlebu Tarim, melas wong-wong awam bokat ketipu paham mereka. Saya nggak ingin orang awam terganggu akidahnya dengan akidah yang baru. Kamu selesaikan sana di luar Tarim. Pergi nyamar jadi petani, Habib Abdurrahman nyangkul, pas rombongan datang masih jadi petani, memang nyangkul di sawah, membantu apa sawahnya orang. Terus begitu rombongan datang di stop di tengah jalan sama Habib Abdurrahman ini. Mau kemana kalian? Diadang-adangi. Minggir, kami mau ke Tarim, urusannya kami sama ulama Tarim, bukan sama kamu petani. Nanti dulu. Ada apa ke Tarim? Saya macam-macam sebutkan, dihalang-halangi terus sama beberapa orang petani itu dihalang-halangi. Akhirnya sebentar, sebelum masuk Tarim, kalian mau apa sih? Sudah nggak mungkin tahu kamu petani katanya. Ini urusan ahli ilmu, urusan akidah, urusan masalah penting. Kami mau debat, mau dialog. Sebentar. Kayak apa ilmu nenten dulu? Coba ingin lihat, barangkali petani Tarim tahu, daripada nanti masuk ketemu ulama kami malu, coba hadapi petani Tarim dulu. Hadapi apa? Karena sering dihalang-halangi, akhirnya salah satu di antara mereka, sudahlah kasih satu soal. Kami punya 10 soal, kata yang sulit-sulit. Kasih 1 soal gak bakal bisa. Akhirnya biar dikasih soal terus gak bisa kan dikasih jalan akhirnya. Kasih, coba kamu tahu nggak ini masalah akidah ini? 1 soal disampaikan, dijawab habis sama Habib Abdullah, sama Habib Abdurrahman tadi. Habis, cuma jauh-jauh bawa soal gitu. Kami petani tadi aja tahu kecil itu dijawab terus sama dalil semua debat, bingung. Mana lagi soalnya? Cuma itu. Katanya punya 10 soal paling berat. Coba soal kedua, jawab habis. Alamat tuh dunia ini. Tapi nyamarnya jadi apa? Soal kedua dijawab habis, soal ketiga semua soal habis jawab. Bingung, mulai ragu ini ulama-ulama yang datang dari yang wah, ini petani ini kayak gini apa banding ulama nih. Kalau petaninya jawabannya sedahsyat ini, kami daripada masuk malu, sudahlah pulang aja katanya. Kalian nanti malu. Ini petani Tarim saja bisa gitu semuanya kecil itu. Kami petani Tarim bisa jawab. Sini. Siapa? Kafilah, ketua kafilah kalian. Dulu namanya kafilah. Ketuanya siapa? Mufti besarnya siapa? Disebutkan Fulan ini. Sebentar saya mau ngomong. Coba bisa turun sebentar. Saya mau tunjukkan ilmu Tarim, ilmu petani Tarim. Bingung nih, penasaran turun. Turun dari kudanya. Suruh ngelepas sendal. Sendalnya lepas injek pasir ini. Injek pasir, bekas telapakan kakinya diambil pasirnya dibaca. Kamu ini sifatnya begini, suka begini, senangan kamu begini, makanya dibahas semua hidupnya. Sifat-sifatnya, kerjaannya, hobinya, bahkan ditebak kira-kira umurnya, lahirnya dari apa? Dari bekas injekan telapakan kakinya dibaca. Kata Habib Abdurrahman yang ngomong tadi petani, ini ilmu bukan kasyaf. Kami pelajari siapapun bisa, bukan kasyaf, bukan wali. Kalau wali jelas. Ini ilmu dari kami. Kami bisa baca bekas injekan telapak kaki seseorang yang orang itu akan kita baca sifatnya sedetail mungkin. Ada nggak ilmu kayak gini di kampung kalian? Bingung. Kalau nggak ada, pulang saja, nggak usah masuk Tarim, malu, pulang. Mereka pulang, Tarim aman dari akidah, nggak ada orang awam tahu, ada orang ngomong macam-macam, sampai akhirnya Tarim dari dulu sampai sekarang akidahnya ahli sunnah wal jamaah, dalam berakidah ngikut Imam Asy'ari, dalam berfikih madhabnya Syafi'i, tasawufnya Imam Ghazali, persis seperti di Indo. Alhamdulillah. Syukur mboten. Itu barokah Habib Abdullah bin Haddad nyebarkan ratib. Akhirnya Allah kasih petunjuk ngadepi semacam. Muridnya saja semacam itu. Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfuqih dijuluki dengan Allamatud dunya. Masya Allah. Jadi kita syukur, mudah-mudahan
haul ini akan berlanjut terus insya Allah, semakin besar semakin manfaat. Ratib akan diamalkan oleh masyarakat sini, semakin banyak lagi yang amalkan ratib supaya barokah insya. Para ulama mengatakan jika ratib dibaca di satu tempat, keberkahannya nyambung sampai 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah depan, dan 40 rumah belakang. 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang. Ratibnya dibaca di sini, sana kena berkahnya. Bagaimana tempat yang dibaca ratib? 40 ke sana aja dapat berkah. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan ratib tetap istiqomah insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita doakan semua habaib kita, kiai kita, ustadz kita, mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat walafiah, istiqomah, dan kita mohon mudah-mudahan barokah Al-Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Al-Haddad, kita semuanya mendapatkan keberkahan beliau, mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan hajat yang dimudahkan dikabul oleh Allah, mendapatkan kebaikan-kebaikan di majelis mulia ini, baik kebaikan duniawi dan ukhrawi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk doa kita minta salah satu habaib yang ada di sini kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa alaihi falyatafadhal mashkura. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi 'alaika nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصيخ بها القلوب وتنطلي بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا واجب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يفل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.